nama saya Sarah Zahira, mahasiswi kelas 3A Akuntansi dengan NPM 02272411061. Jadi di video kali ini saya akan membawakan penjelasan lengkap tentang teori keuangan dan perbankan syariah, prinsip dan praktik. Jadi topik ini sangat menarik karena bukan hanya berbicara soal uang atau perbankan biasa, tapi juga soal bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam sistem keuangan modern. Jadi kita akan membahas dari dasar, mulai dari pengertian keuangan syariah, prinsip-prinsip yang digunakan, sampai bagaimana bank syariah beroperasi dalam praktik sehari-hari. Teman-teman pasti sudah sering mendengar tentang istilah keuangan syariah. Tapi kalau ditanya secara sederhana, sebenarnya keuangan syariah itu apa sih? Banyak orang yang masih bingung menjelaskannya, padahal konsepnya sangat penting, apalagi di negara seperti Indonesia yang mayoritas penduduknya itu beragama Islam. Jadi keuangan syariah pada dasarnya adalah sistem keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Islam. Artinya seluruh kegiatan ekonominya itu baik dalam hal investasi, transaksi, pinjaman maupun pembiayaan itu harus sesuai dengan hukum Islam atau syariah Islam. Jadi kegiatan ekonomi di dalam sistem ini tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam seperti riba, gharar, dan maisir. Sebaliknya sistem ini justru menekankan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Jadi sistem keuangan syariah itu memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekedar mencari keuntungan. Kalau sistem konvensional itu dia berorientasi pada profit semaksimal mungkin, maka keuangan syariah itu memiliki visi profit dengan keberkahan dan keadilan. Ada beberapa tujuan utama dalam keuangan syariah, yaitu mewujudkan keadilan ekonomi. Jadi semua pihak dalam transaksi itu harus mendapat hak yang adil dan tidak boleh ada yang dirugikan. Yang kedua, menjaga keseimbangan sosial. Harta itu tidak boleh berputar hanya di kalangan orang kaya. Jadi hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Jadi yang ketiga itu untuk mencegah yang namanya eksploitasi. Sistem bunga dalam pinjaman itu sering memberatkan satu pihak. Syariah ingin menghapus ketimpangan yang ada. Dengan mendorong kegiatan ekonomi produktif, uang hanya bernilai jika diputar untuk kegiatan nyata, seperti perdagangan, produksi, dan investasi. Terus juga untuk menjamin keberkahan. Jadi transaksi ekonomi bukan hanya soal untung rugi, tapi juga soal ridho Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kita akan membahas dasar hukum keuangan syariah. Semua sistem ini berdiri di atas landasan hukum Islam. Ada 3 sumber utama yang menjadi dasar. Yang pertama itu Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menyinggung masalah keuangan, perdagangan, dan larangan riba. Contohnya di Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini menjadi fondasi utama dalam sistem keuangan syariah. Hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah itu pernah bersabda, setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman adalah riba. Terus di hadis riwayat Al-Baihaqi, kalau dalam Islam, uang tidak boleh beranak pinak hanya karena dipinjamkan. Terus uang itu berarti harus diputar melalui aktivitas ekonomi real. Adanya perbedaan antara keuangan syariah dan konvensional. Di sekarang mungkin kita semua bertanya, lalu apa yang membedakan sistem keuangan syariah dengan sistem keuangan biasa atau konvensional? Mari kita bahas secara sederhana. Dalam sistem konvensional, bank juga bisa memberikan pinjaman bunga tetap. Misalnya, kamu pinjam 10 juta, harus mengembalikannya 12 juta. Dan, kelebihan 2 jutanya itu yang dinamakan riba. Dan itu pun dilarang di dalam Islam. Sedangkan dalam sistem syariah, jika seseorang membutuhkan modal usaha, bank tidak meminjamkan uang, tapi ikut berpartisipasi dalam usaha tersebut melalui akad bagi hasil. Jika usaha untung, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Terus kalau rugi, kerugiannya ditanggung bersama.
Jadi dengan cara ini tidak ada yang dirugikan, semuanya adil dan transparan. Terus ada 5 nilai penting yang menjadi ruh dari keuangan syariah. Yang pertama itu keadilan. Jadi setiap transaksi harus dilakukan dengan adil dan seimbang. Tidak boleh ada satu pihak yang merasa dirugikan atau ditipu. Yang kedua itu ada kejujuran. Semua pihak wajib jujur dalam bertransaksi, baik dalam menyampaikan harga, kualitas barang, maupun resiko yang ada. Yang ketiga, keterbukaan. Informasi itu harus jelas dan tidak boleh ada yang disembunyikan. Ini itu untuk menghindari yang namanya gharar atau ketidakjelasan. Terus yang keempat, ada tanggung jawab atau amanah. Harta dan modal adalah amanah dari Allah. Jadi penggunaannya itu harus bertanggung jawab dan tidak disalahgunakan. Yang kelima, ada keseimbangan atau tawazun. Keuangan syariah ini menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Contoh di kehidupan sehari-hari, supaya lebih mudah kita ambil contoh sederhana. Misalnya kamu punya uang 5 juta, dalam sistem konvensional kamu bisa menaruh uang di bank. Terus nanti akan mendapatkan bunga tiap bulan. Tapi dalam sistem syariah, uang itu bisa dititipkan dengan akad mudharabah. Artinya kamu menyerahkan uangmu kepada pihak bank untuk dikelola. Jika bank mendapatkan keuntungan dari pembiayaan usahanya, maka kamu akan memperoleh bagi hasil sesuai persentase yang disepakati. Contoh lain, ketika kamu ingin membeli motor dalam bank konvensional, kamu biasanya mengajukan pinjaman kredit motor lalu membayar cicilan beserta bunga tiap bulan. Sementara dalam bank syariah, akadnya adalah murabahah, yaitu jual beli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang jelas. Harga total dan cicilannya sudah disepakati di awal, terus tidak ada tambahan bunga. Jadi prinsipnya kejelasan dan keadilan itu bukan keuntungan sepihak. Ada juga peran keuangan syariah dalam ekonomi modern. Sekarang pertanyaannya itu, apakah sistem ini hanya berlaku di negara Islam? Jawabannya itu tidak. Jadi sistem keuangan syariah itu kini diterapkan di lebih dari 80 negara di dunia, termasuk negara-negara barat seperti Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Bahkan banyak lembaga keuangan global seperti HSBC, Citibank, dan Standard Chartered memiliki unit syariah sendiri. Mengapa? Karena sistem keuangan syariah itu dianggap lebih stabil, lebih etis, dan lebih tahan terhadap krisis keuangan. Misalnya, saat krisis global tahun 2008, banyak bank konvensional yang bangkrut karena praktik spekulatif dan bunga tinggi. Tapi bank-bank syariah itu relatif lebih kuat karena tidak terlibat dalam aktivitas spekulasi atau derivatif yang beresiko tinggi. Terus juga keuangan syariah di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan keuangan syariah itu cukup pesat. Semuanya itu dimulai dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tahun 1991. Jadi bank syariah pertama di Indonesia itu bank ini merupakan bank pertama di Indonesia. Setelah itu ada muncul unit usaha syariah di bank-bank besar seperti BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah yang kemudian bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia pada tahun 2021. Selain itu, perbankan kini juga berkembang. Adanya asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan bahkan ada fintech syariah. Jadi semua ini menunjukkan bahwa keuangan syariah bukan hanya konsep agama, tapi juga solusi ekonomi modern yang nyata. Lanjut ke prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar seluruh kegiatan keuangan syariah. Sistem ini tidak asal dibuat, jadi dia tuh punya aturan yang sangat jelas, punya nilai-nilai moral yang kuat, dan punya tujuan yang luhur, yaitu untuk menciptakan keadilan ekonomi dan menghindari penindasan finansial. Yang pertama, prinsip-prinsip utama keuangan syariah. Sebelum bicara soal riba, gharar, dan masyir, kita perlu tahu dulu apa saja prinsip umum yang menjadi landasan semua transaksi dalam sistem syariah. Ada beberapa prinsip penting yang harus selalu dijaga. Yang pertama itu prinsip keadilan. Semua transaksi dalam sistem syariah harus dilakukan secara adil dan transparan. Tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan secara sepihak
dan tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan atau tertipu. Contohnya, kalau dua orang bekerja sama dalam usaha, pembagian hasilnya harus sesuai kesepakatan di awal dan tidak boleh diubah-ubah sepihak. Keadilan ini juga mencakup pembagian resiko dan keuntungan. Yang kedua, prinsip kepemilikan yang sah. Dalam Islam, kepemilikan harta itu bukan mutlak milik manusia. Semua harta sebenarnya milik Allah dan kita hanya diberi amanah untuk mengelolanya. Karena itu, cara memperoleh harta harus halal dan jelas asal-usulnya. Harta yang diperoleh dari perjudian, riba, penipuan, atau korupsi, semuanya itu tidak sah menurut syariah. Jadi, prinsip ini mengajarkan untuk mencari rezeki dengan cara yang bersih dan etis. Yang ketiga, prinsip keterbukaan atau transparansi. Dalam sistem syariah ini, semua pihak dalam transaksi harus mengetahui dengan jelas apa yang disepakati, dari seperti harga, kualitas, waktu pengiriman, jumlah keuntungan, hingga resiko yang mungkin timbul. Semuanya itu harus disampaikan sejak awal. Kalau ada informasi yang disembunyikan, itu bisa menimbulkan ketidakjelasan, dan dalam hukum Islam hal itu termasuk dalam gharar. Jadi yang nanti akan kita bahas lebih detail. Yang keempat, ada prinsip kerjasama. Salah satu ciri khas keuangan syariah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan ekonomi yang baik, misalnya antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam Islam, kerjasama yang adil disebut dengan akad syirkah. Dibentuk akad seperti musyarakah, mudarabah, dan murabahah. Intinya, sistem syariah itu bukan sistem pinjam-meminjam, melainkan sistem kemitraan. Terus yang kelima, ada prinsip larangan terhadap unsur yang merusak. Semua bentuk transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, dan masyir itu dilarang keras, karena ketiga unsur ini dianggap merusak keadilan ekonomi dan menciptakan ketimpangan sosial. Nah, bagian berikutnya ini kita akan membahas ketiga larangan secara mendalam, karena ini yang paling sering ditanyakan ketika membahas sistem keuangan syariah. Jadi kita akan membahas larangan riba. Kita mulai dari sini karena ini yang paling fundamental ya. Jadi apa itu riba? Secara bahasa, riba itu berarti tambahan atau kelebihan, sedangkan secara istilah riba itu tambahan yang diperoleh tanpa ada aktivitas produktif yang nyata. Biasanya dalam transaksi pinjam-meminjam, uang atau barang ribawi. Dalam sistem keuangan, kalau sistem keuangan konvensional, riba itu identik dengan bunga. Contohnya, kamu meminjam uang 10 juta dari bank, lalu diwajibkan membayar kembali 11 juta setelah 1 tahun. Tambahan 1 juta itu disebut bunga oleh sistem konvensional, tapi dalam pandangan Islam itu merupakan riba. Kita lanjut membahas tentang jenis-jenis riba. Para ulama itu membagi riba menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada riba qard, riba pinjaman tambahan yang disyaratkan dalam pinjaman. Misalnya, saya meminjamkan kamu 1 juta, tapi dikembalikan 1,1 juta. Itu tuh termasuk riba. Ada juga riba jahiliyah, tambahan yang diminta ketika peminjam tidak mampu melunasi hutang tepat waktu. Dulu di masa jahiliyah, orang berkata, kalau kamu belum bisa bayar sekarang, nanti utangmu itu bertambah. Terus itu juga dilarang. Ada riba fadl, terjadi adanya pertukaran barang sejenis tapi tidak dalam jumlah yang sama. Misalnya, menukarkan emas 10 gram dengan emas 12 gram, itu juga termasuk riba. Terus ada riba nafsiah, tambahan karena penundaan waktu penyerahan barang ribawi. Jadi riba itu bisa muncul juga bukan hanya karena nominal, tapi juga karena penundaan. Terus ada juga dalil tentang larangan riba. Larangan riba itu ditegaskan secara sangat keras di dalam Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 disebutkan, orang-orang yang makan riba itu tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahkan dalam ayat 278 sampai 279 itu disebutkan bahwa orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan
Tinggalkan sisa riba jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melakukannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya yang memerangimu. Ayat ini menunjukkan betapa seriusnya dosa riba, sampai-sampai Allah dan Rasul-Nya mengumumkan perang terhadap pelakunya. Dampak buruk riba. Jadi kenapa Islam itu begitu keras melarang riba? Karena sistem itu menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan. Bayangkan, dalam sistem berbunga, pihak pemilik modal itu selalu untung. Peminjam yang mungkin sedang kesulitan itu justru harus membayar lebih. Kalau gagal bayar, beban bunga semakin besar dan akhirnya bisa terjebak dalam lingkaran hutang. Selain itu, riba membuat orang malas berusaha, karena tanpa kerja pun orang bisa mendapatkan keuntungan hanya dari meminjamkan uang. Islam tidak ingin sistem seperti itu. Islam tuh ingin agar keuntungan lahir dari kerja nyata dan usaha produktif, bukan dari beban orang lain. Terus yang ketiga, larangan gharar atau ketidakjelasan. Prinsip kedua yang dilarang dalam sistem keuangan syariah itu adalah gharar. Apa sih itu gharar? Jadi gharar itu secara bahasa berarti ketidakjelasan, ketidakpastian atau spekulasi. Dalam istilah ekonomi Islam, gharar itu transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian tinggi mengenai objek, harga, atau waktu penyerahan. Misalnya, menjual ikan yang masih di laut, belum jelas apakah bisa ditangkap atau tidak. Menjual rumah tanpa menyebutkan lokasi dan kondisinya dengan jelas, atau menjual barang yang belum dimiliki. Jadi itu semua termasuk transaksi gharar dan dilarang karena bisa menimbulkan sengketa atau penipuan. Terus contoh gharar dalam dunia modern itu bisa muncul dalam asuransi konvensional, karena premi dibayar tapi hasilnya belum tentu diterima. Transaksi derivatif atau spekulatif di pasar saham, di mana orang membeli hanya untuk menebak harga, penjualan pre-order tanpa kejelasan barang dan waktu pengiriman. Dalam sistem syariah, semua hal seperti ini harus dihindari. Makanya, asuransi dalam Islam itu diganti dengan takaful atau asuransi syariah yang berdasarkan tolong-menolong, bukan spekulasi. Terus, kenapa sih gharar itu dilarang? Alasan larangan gharar itu untuk melindungi hak kedua belah pihak. Kalau salah satu pihak tidak punya informasi yang cukup, maka ada potensi ketidakadilan dan penipuan. Islam itu menuntut transparansi penuh. Jadi dalam jual beli, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak halal menjual sesuatu yang tidak jelas. Hadis riwayat Muslim. Artinya, semua transaksi itu harus dilakukan dengan pengetahuan dan kerelaan kedua belah pihak. Tidak boleh ada unsur ketidaktahuan atau saling menipu. Terus yang ketiga, ada larangan maisyir atau perjudian. Prinsip ketiga yang dilarang dalam sistem keuangan syariah adalah maisyir, yaitu perjudian atau spekulasi berlebihan. Apa sih itu maisyir? Jadi secara bahasa, maisyir itu berasal dari kata yus, yang berarti mudah. Kenapa disebut begitu? Karena perjudian adalah cara mudah mendapatkan uang tanpa kerja keras. Dalam istilah syariah, maisyir itu berarti setiap transaksi yang dihasilkan bergantung pada keberuntungan dan spekulasi, bukan usaha nyata. Contoh maisir dalam kehidupan modern. Maisir itu tidak hanya berarti judi di kasino, yang dalam konteks ekonomi modern, maisir itu bisa muncul dalam bentuk spekulasi di pasar saham, tanpa analisis, beli saham hanya karena feeling. Terus trading forex atau kripto yang murni menebak harga naik turun untuk berhadiah berbayar. Bahkan lotre dan judi online yang saat ini marak di masyarakat. Semua bentuk itu termasuk maisyir, karena keuntungan satu pihak diperoleh dari kerugian pihak lain, bukan dari aktivitas produktif. Ada juga dalil yang berbunyi larangan tentang maisyir dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90-91. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung." Allah menegaskan bahwa perjudian adalah perbuatan setan yang hanya menimbulkan permusuhan dan kebencian, serta melalaikan manusia dari mengingat Allah. Terus yang terakhir,
Ada prinsip keseimbangan resiko dan keuntungan. Setelah memahami larangan-larangan tersebut, ada satu prinsip penting yang membedakan keuangan syariah dari sistem lainnya, yaitu keseimbangan antara risiko dan keuntungan. Dalam Islam, tidak boleh ada pihak yang hanya ingin keuntungan tanpa siap menanggung risiko. Kalau dua pihak bekerja sama, maka keuntungan dan kerugian harus dibagi secara proporsional dan adil. Jadi itulah sebabnya akad-akad dalam keuangan syariah seperti mudharabah atau musyarakah didasarkan pada konsep bagi hasil. Kalau usaha untung, dua pihak sama-sama senang. Kalau rugi, ditanggung bersama sesuai porsi modal. Terus tidak ada yang menanggung sendiri. Jadi inti dari prinsip syariah, etika, dan keadilan itu kesimpulannya semua prinsip adalah sistem keuangan syariah mengarah pada satu hal, etika dan keadilan dalam ekonomi. Islam itu dia tidak menolak keuntungan. Islam juga tidak anti bisnis, tapi Islam menolak cara yang tidak adil dan merugikan. Sistem ini mengajarkan bahwa uang bukan sekedar alat untuk memperkaya diri, tapi juga sarana untuk menciptakan keberkahan dan kemaslahatan bagi semua. Lanjut, kita akan bahas bagaimana sistem keuangan syariah berjalan dalam praktiknya. Nah, sesuai transaksi keuangan syariah, baik di bank, koperasi maupun lembaga lainnya, dilakukan melalui akad. Apa itu akad dalam keuangan syariah? Kata akad itu berasal dari bahasa Arab, akdun, yang berarti ikatan atau perjanjian. Dalam konteks keuangan syariah, akad adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu transaksi yang sesuai dengan syariah Islam. Akad itu tidak sekedar kontrak hukum seperti dalam sistem konvensional, tapi juga kontrak moral dan spiritual terjadi di dalam yang di dalamnya terkandung nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat syariah, yaitu yang pertama, pihak yang berakad atau disebut al-qidan, dia itu harus berakal balik atas kehendak sendiri. Terus objek akadnya jelas, halal, dan bisa diserahkan. Terus sigat akad, ada kesepakatan yang jelas antara dua pihak. Tujuan akad itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip Islam. Kalau keempat hal tadi terpenuhi, maka akad dianggap sah menurut hukum syariah. Terus jenis-jenis akad dalam keuangan syariah. Dalam praktik keuangan Islam, ada banyak jenis akad yang dikembangkan ulama. Namun secara umum dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada akad tabaru atau kebajikan. Jadi transaksi sosial yang bersifat tolong-menolong, bukan untuk mencari keuntungan. Contohnya seperti hibah, wakaf, atau qard, pinjaman tanpa bunga. Ada yang kedua, ada akad tijarah atau bisnis, transaksi yang bertujuan memperoleh keuntungan dengan cara halal. Contohnya seperti jual beli, sewa, bagi hasil, dan sebagainya. Jadi di bagian ini kita akan bahas akad-akad tijarah karena inilah yang paling banyak digunakan dalam sistem perbankan syariah. Yang pertama ada akad mudharabah, kerjasama antara pemilik modal dan pengelola. Akad mudharabah itu bisa salah satu akad yang paling populer dalam keuangan syariah. Secara sederhana, mudharabah itu kerjasama antara dua pihak, pemilik modal dan pengelola usaha. Pihak pertama itu disebut sahibul mal atau pemilik modal. Pihak kedua disebut mudarib, yaitu pengelola usaha. Modal itu diberikan oleh sahibul mal, sedangkan keahlian, waktu, dan tenaga diberikan oleh mudarib. Terus prinsipnya, keuntungan itu dibagi sesuai kesepakatan, misalnya dengan rasio 60-40 atau 70-30. Sementara jika terjadi kerugian, maka ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Selama kerugian itu bukan dikarenakan kelalaian mudarib. Artinya, pengelola tidak rugi uang, tapi rugi waktu dan tenaga. Sedangkan pemilik modal tidak boleh menuntut kompensasi, karena dalam Islam, profit come with risk.
Keuntungan itu datang bersama resiko. Terus contoh penerapannya, contohnya itu dalam perbankan syariah, ketika kamu menabung di rekening tabungan mudharabah, artinya kamu bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal, dan bank menjadi mudarib atau pengelolanya. Bank akan menginvestasikan uangmu ke pembiayaan usaha yang halal. Kalau usaha itu menghasilkan keuntungan, kamu mendapat bagi hasil, bukan bunga. Kalau tidak untung, maka kamu juga ikut menanggung resikonya dalam bentuk bagi hasil yang lebih kecil. Terus ada hikmah akad mudharabah. Akad ini menciptakan keadilan ekonomi karena baik pemilik modal maupun pengelola sama-sama berperan aktif dalam menciptakan nilai tambah. Tidak ada pihak yang diuntungkan secara sepihak tidak ada pihak yang diuntungkan secara sepihak seperti yang ada di dalam sistem bunga. Terus akad musyarakah itu merupakan kerjasama modal. Berbeda dengan mudharabah, akad musyarakah itu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan modal. Jadi di sini semua pihak itu ikut menanamkan modal dan ikut menanggung resiko bersamanya. Keuntungan itu dibagi berdasarkan kesepakatan, tapi kerugian dibagi sesuai porsi modal yang ditanamkan. Contoh penerapannya, misalnya dua orang sepakat membagikan usaha toko pakaian. Saya menyetor modal 60 juta, sedangkan teman saya menyetorkan 40 juta. Maka kalau usaha untung 10 juta, maka bisa sepakat untuk membagi 60% untuk saya dan 40% untuk teman saya. Kalau rugi, maka kerugiannya itu juga ditanggung oleh porsi yang sama. Dalam perbankan syariah, akad musyarakah itu digunakan untuk pembiayaan proyek, misalnya kerjasama antara bank syariah dan pengusaha dalam pembangunan perumahan. Terus jenis-jenis musyarakah. Jenis musyarakah itu ada musyarakah inan, ada musyarakah mufawadah, ada musyarakah mutana kisah, dan lain-lain. Terus nilai Islam dalam musyarakah. Akad ini menggambarkan semangat ukhuwah dan gotong royong dalam Islam. Tidak ada pihak yang mendominasi, semua terlibat dalam semangat saling membantu. Yang ketiga ada akad murabahah. Jadi akad murabahah itu jual beli yang dimana penjualnya menyebutkan harga pokok barang dan margin keuntungan secara jelas di awal. Jadi murabahah itu bukan pinjaman melainkan transaksi jual beli yang halal. Mekanismenya itu nasabah ingin membeli suatu barang, misalnya motor. Bank membeli motor dari dealer, lalu bank menjual motor itu kepada nasabah dengan harga pokok plus margin keuntungan yang disepakati. Misalnya harga motor 20 juta dengan margin 2 juta, total 22 juta. Nasabah membayar secara cicilan tanpa tambahan bunga. Terus ciri khas murabahah, harga dan keuntungan itu jelas di awal, terus tidak ada bunga, barangnya nyata dan halal. Contohnya, seorang siswa ingin membeli laptop tapi belum punya cukup uang, lalu datang ke bank syariah ingin meminta pembiayaan murabahah. Bank kemudian membelikan laptop seharga 10 juta, lalu menjual kepada mahasiswa tadi seharga 11 juta dengan cicilan 12 bulan. Harga total itu tidak akan berubah dan tidak akan ada tambahan bunga meski pembiayaannya itu telah dicicil. Mungkin itu saja penjelasan sedikit dari saya tentang teori keuangan dan perbankan syariah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.